Oke, Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini, Lur, saya dapat undangan dari Satlantas Polres Blora untuk dialog santai bersama YouTuber Blora. Wah, YouTuber jadi Lur, aku Lur bayani. Oke, ini untuk memperingati hari ulang tahun lalu lintas yang ke-65. Ya, Pak ya. Terima kasih ya Pak untuk undangannya, Mbak. Ya. Ini boleh diperkenalkan Pak dari jenengan sama Mbaknya? Oh ya. Moga Pak. Hai guys, saya Dodiawan, Kasat Lantas Polres Blora. Saya berdinas di Blora ini selaku Kasat Lantas 7 bulan, sudah berjalan 7 bulan. Saya aslinya Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi ya, tapi ngerti lah bahasa Jawa, saya ngerti Mas. Ngerti Pak ya? Walaupun dari Makassar jauh di sana, tapi ngerti lah bahasa Jawa. Ya. Dari Makassar langsung. Makassar, ya. Kalau ini Mbak Jovi, Mbak Jovi. Halo guys, perkenalkan nama saya Agnia Jovi, saya biasa dipanggil Jovi. Saya anggota Satlantas Polres Blora dan saya asli Blora. Asli Blora, Asli Mbak. Blora. Oh, asli Blora Mbak ya Lur lagi. Ini gini Pak. Di hari ulang tahun ini kan kita membuat video ini kan bertemakan Road Safety Policing implementasi e-policing pada fungsi lalu lintas di era digital menuju Indonesia Emas 2045. Ya. Mungkin boleh dijelaskan Pak, Indonesia Emas 2045 itu gimana Pak? Jadi Indonesia Emas, jadi kita menyongsong dunia baru di Indonesia ini dengan semua kemajuan, baik itu bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan segala macam. Ya, jadi kita fokus ke ilmu pengetahuan dan teknologi dulu. Jadi kita punya ada program e-policing. E-policing itu adalah suatu pemikiran visioner. Jadi untuk menjawab segala tantangan-tantangan, kita kan ini memasuki era digital, Mas. Era digital ya. Era digital, semua berbasis teknologi. Jadi seorang polisi, khususnya polisi lalu lintas itu dituntut harus bisa agar tidak tergilas dengan kemajuan zaman, kita harus menciptakan atau memikirkan hal-hal apa yang telah kita lakukan, kemudian yang akan kita lakukan ke depan nanti. Jadi kita bisa seiring sejalan dengan perkembangan teknologi ini. Ya, contohnya pelayanan publik kepada masyarakat. Ya, kita lalu lintas ini kan ada pelayanan SIM di Satpas, kemudian di Samsat, pelayanan STNK, kemudian pelayanan BPKB. Di ruang pelayanan BPKB. Jadi kita itu bukan meninggalkan cara-cara konvensional ya, bukan. Yeah. Karena cara-cara konvensional itu perlu karena kita harus mendekatkan diri dengan masyarakat. Tapi proses pendekatan ini dengan berbasis teknologi. Jadi kita menciptakan inovasi-inovasi, misalnya aplikasi yang untuk memudahkan masyarakat. Agar pengaduan itu Pak. Iya, informasi dan bentuknya informasi, kemudian yang memangkas birokrasi dan segala macam sehingga masyarakat itu mendapatkan kemudahan. Kemudian contohnya kalau kayak kita di Blora ini ada Saminti Tudu Polres Blora. Jadi itu aplikasi yang memberikan informasi masyarakat tentang masa berlaku SIM-nya. Jadi sebulan kemudian 2 minggu sebelumnya, terakhir seminggu sebelum SIM-nya mati itu kita udah ingatkan dalam bentuk SMS. Oh, bentuk SMS. Gitu. Oh, jadi lebih mempermudah gitu. Iya, jadi kita memang dituntut untuk berinovasi Mas di era digital ini ya, seperti itu memasuki seperti tema kita. Di era digital menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kita berbicara soal pelayanan Pak. Iya. Program apa saja yang saat ini diterapkan di Satlantas Polres Blora? Program-program yang kita laksanakan yaitu bentuk-bentuk inovasi, Mas. Bentuk-bentuk inovasi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk Satpas pelayanan SIM kita ada Samin Pitudu Polres Blora. Ya. Itu yang saya sampaikan tadi, kita memberikan informasi kepada masyarakat masa berlakunya, karena kan masyarakat Blora ini ini pengalaman yang kita temui banyak yang kasihan, itu SIM-nya mati, dia nggak tahu. SIM-nya mati nggak tahu. Padahal kan SIM ini melekat di dompet terus nih, tapi nggak pernah dibuka. Nggak pernah dibuka. Akhirnya mungkin mati. Dibukanya itu waktu ada pada saat dihentikan polisi baru dibuka. Baru dibuka, gitu Pak. Ya, di sini. Ini kan untuk pengalaman jenengan Pak ya. Jenengan pindah ke Blora ini dari bulan berapa Pak?
Saya masuk Blora Januari. Januari. Pak, baru Januari ini ya. Barulah gitu Pak ya. Pengalamannya jenengan, pengalaman sendiri Pak. Iya. Untuk masyarakat Blora itu gimana toh Pak? Masyarakat Blora apa ya? Cenderung apa ya Mas? Lebih cuek lah ya. Cuek gitu Pak. Kurang apa namanya? Memperhatikan hal-hal yang kecil, khususnya kayak administrasi seperti itu, kayak SIM yang saya bilang tadi, sampai lupa kalau sudah mau habis ya kan. Terus terutama di era-era pandemi COVID ini Mas ya. Era pandemi COVID ini, COVID semakin meluas penyebarannya ya. Tapi kenyataan di lapangan kita banyak lihat nih, banyak yang nggak pakai masker. Nggak pakai masker. Bolak-balik polisi ngomong malam-malam itu kan woro-woro nih, cuap-cuap sampai ilernya keluar Mas. Tapi tetap aja masih banyak yang ditemukan yang nggak menggunakan masker. Padahal kan yang kita sampaikan ini untuk keselamatan semua, diri semua masing-masing, kemudian semua masyarakat ini. Untuk jenengan bayang asli Blora, pengalaman masyarakat Blora itu gimana tuh Mbak semasa menjadi poluan di Kabupaten Blora ini sih? Nah, kalau masyarakat Blora itu berbagai macam tipe ya Mas ya. Iya. Ada yang nurut, ada juga yang cuek, gitu. Ada yang kalau ditindak malah marah-marah, nggak sadar diri itu gitu. bermacam-macam. Tapi kami sebagai polisi lalu lintas tetap tegas menerapkan peraturan dengan tetap humanis kepada mereka. Apapun yang mereka perlakukan kepada kita akan tetap kita terima dengan baik. Contoh kecil Mas, kemarin tuh ada yang bikin status Mbak cantik tapi jahat digituin. Jahatnya tuh gimana? Nah makanya padahal kami itu sebagai polisi kan ingin biar masyarakat Blora itu tertib semua, sehat dengan menerapkan peraturan COVID-19 kan Mas. Tapi nggak tahu kenapa ada yang bikin soalnya Mbak Jovi ini bagian tilang Mas. Bagian tilang. Gitu. Iya. Dan ini kan kita tadi udah berbicara soal e-policing Pak ya. Mungkin masyarakat ini kan baru awam Pak. Seperti saya Pak, masyarakat yang awam, e-policing itu apa toh Pak? Biar masyarakat ini tahu gitu loh Pak. E-policing itu apa toh? E-policing itu ya saya sampaikan tadi suatu konsep pemikiran yang visioner adalah konsep pemolisian dalam rangka menjawab tantangan ke depan. Jadi sebelum kita memasuki era digital yang semuanya serba digital, teknologi dan informasi harus masyarakat dapatkan secara cepat, akurat. Nah, oleh karena itu timbullah satu pemikiran untuk mengubah konsep-konsep pemolisian yang konvensional menjadi pemolisian yang di era modern gitu loh. Jadi semua apa yang akan kita kerjakan, kemudian apa yang sudah kita laksanakan sebelumnya itu kita anep, kemudian apa yang bisa menjawab nih, biar polisi ini nggak ketinggalan zaman gitu. Jadi ya yang seperti kita sampaikan tadi di awal adalah inovasi-inovasi yang harus kita adakan, kemudian kita terapkan dalam rangka mengimplementasikan e-policing ini. Jadi intinya perkembangan zaman semakin pesat, jadi polisi juga harus bisa mengimbanginya. Mengimbanginya dengan mana? Meningkatkan kualitas diri, kemudian kualitas pelayanan dan segala macam. Untuk e-policing itu penerapannya contohnya apa saja tuh Pak? Contohnya gini nih, kalau salah satunya ya. Iya. Kalau dulu penerapan kita menilang pelanggar tuh dulunya kan harus ketemu terus secara langsung gitu. Silang. Ya. Nah sekarang ini bisa Mas. Sekarang udah ada ETLE nih. ETLE itu apa Pak? ETLE itu tilang electronic traffic law enforcement. Jadi bahasanya kayak gini. Kita ada kamera di traffic light, lampu merah. Jadi itu ada operatornya sendiri. Jadi kita lihat di situ nanti videonya ada yang melanggar misalnya marka atau apa. Kita screenshot. Nah, nanti itu akan komunikasikan ke pengadilan. Kita tulis tilangnya kemudian diproses di pengadilan. Jadi bisa diproses Mas. Melalui itu screenshotnya itu. Dan ini sudah terintegrasi dengan pengadilan, kejaksaan gitu. E-policing itu berlaku mulai dari kapan sih Pak itu Pak? Sebenarnya e-policing ini apa udah dari lama? Sudah lama Mas, sudah lama, cuman memang semakin kesini semakin kita terapkan, kita gembor-gemborkan karena memang
tidak bisa, model-model pemolisian yang lama itu tidak bisa sepenuhnya kita terapkan di era globalisasi di era modern seperti sekarang ini. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Di masa pandemi seperti ini, pandemi COVID seperti ini, Pak ya, lalu lintas di jalan raya apakah masih diterapkan, Pak, operasi dulu, Pak, tilang dulu, Mbak, jenengan kan yang bagian lapangan gitu, Pak, apakah masih diberlakukan itu, Pak, di pandemi seperti ini? Gini, Mas, sebenarnya tidak ada petunjuk kami untuk tidak melaksanakan, namun satu bentuk menunjukkan bahwa kita prihatin, Mas, dengan kondisi masyarakat, bahwa kita ini masih menghadapi wabah pandemi COVID-19. Ya. Pandemi COVID-19, banyak yang di PHK, banyak yang di ini. Cuman seiring berjalannya waktu kita lihat malah ada satu bentuk euforia di situ, Mas. Euforianya gimana? Euforianya gini nih, dilihat polisi nggak pernah menilang gitu kan. Iya. Akhirnya tidak menggunakan masker, tidak menggunakan helm, lewat-lewat dan lalu lalang dan segala macam. Justru malah itu kita lihat kita memutuskan bahwa kita harus tetap melaksanakan penegakan hukum. Oh, berarti tetap operasi. Ya, tetap, tapi bentuknya kita ubah. Kalau dulu bentuknya razia, kita fokuskan ke razia, Mas. Sekarang ini hunting, sistemnya hunting. Kita muter, menemukan pelanggaran kita hentikan. Namun tetap protokol kesehatan tetap ini. Ya. Ini untuk jenengan, Mbak, yang di lapangan secara langsung gitu, Mbak ya. Apa tidak takut, Mbak, terpapar COVID-19 seperti ini, di masa pandemi seperti ini masih melakukan secara langsung razia? Itu gimana, Pak? Kok nggak takut atau gimana? Atau memang udah dari atasan gini, atau memang harus gini, namanya gimana itu, Pak? Nah, selama razia itu kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita selalu safety, selalu pakai sarung tangan, masker, dan tetap jaga jarak dengan masyarakat. Gitu. Berarti nggak takut, Mbak ya? Enggak, karena memang tugas kita, karena udah tugas ya? kita. Iya. Emang udah tugasnya, resikonya, Mbak ya, benar sih, Mbak. Setiap pekerjaan, apapun pekerjaannya pasti ada resikonya. Iya, benar. Gitu, Pak. Apalagi gini, Mas, ini kan Kabupaten Blora ini jumlah kecelakaannya ya lumayan lah. Mulai dari Januari sampai dengan hari ini itu terhitung 202 kejadian. Yang meninggal dunia itu 40 orang, Mas. Wah, itu kisaran dari umur berapa, Pak? Itu banyaknya di usia produktif. Usia produktif itu 16 sampai dengan 25 tahun. 25 tahun, berarti 16 sampai 30 tahun ya. 30 produktif tahun. Ya. Oh, iya, berarti ya usia remaja lah. Seumuran saya masih gitu, rentan-rentannya ya, iya, masih ininya lah. Masih semangatnya tinggi. Semangatnya ya, Pak. Apalagi naik motor itu, wah. Nah, apalagi yang banyak juga kasus sih, Pak, di desa saya, Pak ya. Di desa saya sendiri itu kemarin teman saya sendiri, Pak, teman sepak bola itu, Pak, habis minum gitu, Mbak, minum minuman keras terus meninggal. Ya, wah, kasihan juga gitu, Mbak. Mendem kok dulu, apa jenenge, motor banter-banter ngoten, Mas. Iya. Mau gimana lagi, Pak, namanya orang. Kebanyakan ini, Mas, kebanyakan ya kecelakaan itu diawali dari pelanggaran. Iya, diawali dari pelanggaran. Contohnya ya kayak tadi ya, jenengan bilang karena kecepatan tinggi. Itu kan satu bentuk pelanggaran. Oleh karena itu kita nggak bisa diam melihat pelanggaran-pelanggaran itu, ya harus ditindak. Tujuan kita kan, walaupun ya kita memang ketahui bahwa ini di tengah pandemi COVID ya, ini. Cuman ada satu yang paling penting adalah keselamatan. Keselamatan masyarakat itu yang paling utama bagi kami. Jadi tetap kita laksanakan penegakan hukum. Tetap mengayomi. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah ada saran untuk saya, Pak, sebagai para influencer, ya bukan hanya saya, Pak, mungkin yang ada di Blora seperti ini, Pak. Adakah saran yang mungkin bisa membantu tugas Bapak dan Ibu? Gitu. Mungkin adakah saran, Pak? Monggo jenengan. Kalau dari saya sih, kita menyarankan gini, Mas. Para influencer, baik itu YouTuber maupun selebgram. Untuk membantu tugas kami, bisa dalam bentuk video-video, tapi isinya ada satu pesan himbauan untuk tertib masyarakat, tertib berlalu lintas. Jadi untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas, contohnya video pendek dan segala macam, tapi bunyinya untuk mengingatkan kita menggunakan helm. Gitu. Untuk pandemi seperti ini memakai masker. Iya. Atau kalau enggak, biar tidak kecepatan tinggi ataupun mengendarai dalam keadaan mabuk, gitu kan. Ya, untuk gitu, jangan, Mbak, gimana? Mungkin ada
yang bisa saya bantu untuk masyarakat biar tertib gitu Mbak? Sama sih sebenarnya, jadi Iya. tolong dibantu gimana caranya, kan Mas yang lebih tahu kan ya masyarakat Blora ini pengennya yang seperti apa sih, gimana caranya mengajak mereka buat sadar gitu loh. Jadi secara tidak langsung bisa membantu kami sebagai aparat negara. Jadi lo udah untuk nganggo awakmu lo lagi skincare kan larang, ya Pak ya. Jadi pakai skincare Pak ya. Pakai dong. Oh pakai skincare Pak ya. Sekarang itu zamannya gini Pak, kalau nggak glowing nggak dihargai Pak. Iya. Cewek sekarang itu gitu Pak ya. Jenengan ngoten mboten? Enggak dong. Oh enggak. Jadi kalau ya, nek awakmu gak glowing gak dihargai dengan cara menjaga keglowinganmu lur ya. Nganggo masker, ambil nganggo helm. Blora ki panas lur. Ya, gitu Pak ya. Benar. Blora itu panas ya Pak ya. Ya. Dia mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya Pak ya. Dari ini untuk Mbaknya dulu Pak ya. Pengalaman dalam bertugas. Mbak jenengan kan yang ada di langsung di TKP gitu Mbak ya. Bahasanya TKP lur ya. Di TKP ini pengalaman-pengalaman yang pernah jenengan ingat tuh apa tuh Mbak? Yang mungkin menyenangkan dan menyedihkan tuh gimana tuh Mbak? Apalagi kan sebagai poluan, gitu Mbak. Poluan kan, wah nek petok wong sirai ngeluh ngoten niku Mbak nggih. Sing dibentak, yang di gimana itu jenengan gimana Mbak? Untuk menanggapinya ke masyarakat tuh gimana Mbak? Kalau masalah pengalaman sih banyak ya, punya. Untuk menghadapi masyarakat ini serba sulit Mas. Jadi ya apapun yang terjadi, seperti apa masyarakat memperlakukan kita akan tetap siap untuk melayani dan mengayomi mereka, khususnya masyarakat yang ada di Blora. Iya. Tetap senyum ya. Tetap senyum gitu Mbak ya. Ya ini saya mau bertanya Mbak. Di sini kan ya ada yang ada langsung di Mbak ya, di tempat langsung. Waktu jenengan tugas, waktu jenengan operasi, bapak saya kan tukang ngarit, Mbak ya. PNS Mbak. Pegawai ngarit sipil. Tukang ngarit itu Mbak ya. Di saat jenengan ada operasi, terus bapak saya lewat ngarit dengan damennya itu, apakah ditilang Mbak? Naik motor enggak? Kalau ngarit itu naik motor Mbak, kalau naik mobil itu Grab. Naik motor terus ada aritnya ini. Ya ada aritnya kan di depan, terus ada damennya itu di belakang. Itu apakah nanti ditilang atau gimana Pak? Nah akan tetap kita periksa kelengkapan berkendara maupun kelengkapan surat-suratnya. Karena peraturan untuk tertib berkendara itu berlaku untuk semua orang yang menggunakan fasilitas jalan. Dari orang yang biasa maupun sampai pejabat akan tetap kita periksa. Jadi kita nggak membeda-bedakan. Tanpa terkecuali Mbak ya. Semuanya berarti. Karena semua berhak mendapatkan selamatan gitu Pak ya. Oh berarti walaupun itu pakai helm, punya SIM, ngarit aman Mbak ya? Aman dong, yang penting lengkap. Yang penting lengkap Pak ya. Oh berarti Pak Kuki nek ngarit ki aja terlalu kakean Pak nggo damene Pak ya. Kadang kan oh nganggo helm Pak ya. Bapakku Siadi Pak ya. Dadah Pak. Dadah Pak. Ya nanti nek petu Mbak Jovi Pak ya. Cak selfie Pak. Ya mungkin pertanyaannya saya seperti itu Pak, mungkin jenengan ada pertanyaan. Nah ini. Saya Pak. Bro Dimas nih sebagai influencer Kabupaten Blora nih. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang berkaitan ya kita ketahui bahwa banyak masyarakatnya yang cuman ingatnya polisi lalu lintas itu dengan tilang aja. Tilang aja. Iya kan, ingat polisi lalu lintas, ingat tilang. Iya gitu kan. Ada nggak pengalaman? Wah pengalaman saya. Pernah ditilang atau gimana? Iya, waktu dulu Pak ya, waktu saya itu Pak pulang sekolah. Namanya anak sekolah kan pasti nggak punya SIM gitu Pak. Apakah sekarang itu ada SIM untuk khusus sekolah atau gimana Pak? SIM collected ya? Iya. Sekarang ini belum, karena memang kita masih membenahi. Kita sekarang ini ada Satpas prototype Mas. Oh iya. Jadi tempat pembuatan SIM tapi standarnya udah kualitasnya udah yang lebih tinggi. Jadi semua perangkatnya serba baru dan sistemnya online semua. Online semua. Nah itu waktu itu kan saya nggak punya SIM. Pulang sekolah ada rahasia Mbak. Saya nyelonong aja, belok kiri, stop balik. Neng ngati iki wis rasane ngene iki Mbak. Seneni mae ngeten Mbak kula Pak. Pulang di situ terus ditanya ada SIM, ada surat, saya tinggal semua. Waktu itu motor saya habis saya cuci Pak, STNK, terus SIM nggak punya Pak ya, namanya umurnya belum cukup kan, STNK nggak dibawa. Teman saya yang sampingnya saya, ada STNK, ada Pak, ya udah langsung gitu kan. Terus STNK saya nggak bawa, motornya yaudah ditahan, nanti diambil tak kasih surat. Pulang-pulang
pergi sekolah bawa motor, pulang sekolah bawa becak. Ya becaknya becak orang itu Pak. Lah motor ndi? Mbok gadekno jare ngono. Saya pulang sekolah dikira gadein motor Pak, padahal ditilang itu Pak. Waktu sekolah ditilang, ya udah Mbak dimarahin. Lah aku piye karepmu surat rebuku ini gitu. Digawa terus ya itu dimarahin habis-habisan Pak. Soalnya kan motor saya kan buat ngojek juga. Bapak saya kan tukang ngojek Pak, tukang ngojek. Terus dibawa ya nggak ngojek Pak. Terus pernah beberapa kali sih saya itu contoh masyarakat yang bandel Pak. Waktu ada tilangan saya belok kiri, belok kanan itu Mbak ya, belok kanan dadal dibengok Mbak, Masya Allah. Dibengok polisi rasanya kok sakaratul maut. Dibengok polisi, wah medun Pak. Gak apa-apa, gak gowo Pak. Ah ya Allah. Jadi untuk masyarakat seperti itu saya mohon maaf Pak ya, Mbak. Sekarang masih kayak gitu enggak? Ya tergantung Mbak, waspadalah. Ya kalau gitu ya saya Pak. Sekarang udah punya SIM Mbak ya. Udah punya SIM ya? Udah punya Pak. Kalau nggak punya dibuatin Mbak ya. Iya boleh. Nanti di ditunjukkan ininya persyaratannya apa? Persyaratannya ya. Siap. Nah ini kita nih ada nggak saran-saran dari Mas Dimas nih? Iya. Buat kami polisi lalu lintas. Iya. Ya kritik atau saran sifatnya membangun untuk ya demi perbaikan kualitas kita. Perbaikan kualitas untuk saya sebagai polisi lalu lintas. Nah untuk saya kan saya kan yang kerjanya itu kan di dunia seperti ini Pak, di dunia medsos gitu Pak ya. Yeah. Untuk di Blora sendiri Pak ya, pengalaman saya lihat teman-teman saya konten kreator juga Pak, itu banyak juga sih Pak yang bekerja sama di kepolisian Pak, terutama kepolisian, terus yang bekerja sama influencer juga itu sering-sering buat video gitu Pak, entah itu apa kayak itu penilangan gitu kan, himbauan seperti itu udah banyak Pak. Kalau di Blora itu mungkin yang setahu saya Pak, saya baru kali ini Pak melihat apa diajak seorang konten kreator diajak buat video sama satu kesatuan polisi ini. Ya mungkin ke depan bisa. Ini kebetulan Mbak Jovi ini sering ini juga apa namanya buat influencer Pak. Ya enggak Pak? Selebgram. Oh selebgram. Selebgram lor. Ingat ya Mbak Jovi ya. Instagram saya Arnia Jovi. Oh Arnia Jovi Mbak iki selebgram kula seleb gabah Mbak. Nggih Pak. Nggih nanti bisa collab lah ya, gitu kita Mbak. Kolaborasi lah ya. Ya kita kolaborasi untuk masyarakat Blora seperti ini Pak nggih. Daripada kalau kita itu gini Pak, sekarang Pak zamannya itu kan zaman sosial media. Banyak juga yang endorse ke kita gitu Mbak ya. Orang itu juga gini Mbak, daripada saya buat iklan dibuat kan dulu kan usumnya pamflet gini Pak ya. Iya. Pamflet gini seperti ini. Sekarang tuh enggak Pak. Sekarang masyarakat Blora tuh udah sedikit maju gitu, udah endorse ke influencer. Sebenarnya tuh sama Pak. Sekarang itu kita aja lihatlah SD. Masyarakat SD aja, anak-anak SD aja udah pegangan HP. Ya, udah gadget, Instagraman, udah apaan gitu Pak ya. Ya mungkin lebih efektifnya di situ. Selain kita menjaga alam juga Pak. Benar. Untuk mengurangi Mbak, kertas kan terbuat dari kayu Pak nggih. Blora iki ben ra gundul ya. Blora kan jarene kan jatine kan top ngene Pak ya. Jatine ben ora antek digo gawe kertas. Ayo endorse ning kene. Iya benar. Promosi juga ya. Ya mungkin cukup segitu Pak ya. Segitu ya. Saya juga terima kasih banyak ya Pak ya atas undangannya ya Pak. Jangan kapok-kapok undang saya ya Pak ya. Wes paman ngono lur ya. Paman iki mau didelok lur ya. Videone iki mau ki paman dijupuk apike, digua eleke. Lur ya aja berpandangan polisi ki nilang tok. Mengayomi bro, masih enek pandemi seperti ini. Iya. Oke, mungkin saya Dimas Zainal pamit. Saya Dodiawan Kasat Lantas Polres Blora pamit undur diri. Saya Arnia Jovi juga ikut pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.